Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Bu Khairani. Ada apa Bu? Gini Bu Opi, saya mau cerita ini. Kira-kira Ibu Opi punya waktu nggak ini? Sekarang ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah kalau sekarang ada waktu Bu. Kenapa Bu wajahnya agak sedikit resah nih saya rasa nih Bu. Iya Bu, gini Bu, saya mengajar di kelas itu ada masalah ini Bu. Ada satu murid saya, si Andi, Mhm. agak jahil. Jadi kalau dia jahil di temannya, kelas menjadi kurang kondusif. Akhirnya ribut di kelas itu. Berarti ada salah satu siswa Ibu, murid Ibu, yang suka jahil di dalam kelas ya Bu ya? Jadi kelas itu Iya, jadi ribut gitu Bu ya? iya. Gitu. Kelas berapa itu Bu? Kelas 7 Bu. Kelas 7. Oke. Hmm. Menurut Ibu, Ibu tahu nggak kenapa sih faktor penyebab Andi murid Ibu tersebut seperti itu? Setelah saya telusurin Ibu kan, karena Mhm, si Andi ini bukan hanya kali ini dia membuat kelas jadi ricuh. mhm. Sudah berapa kali nih Bu? Sebelumnya juga udah saya pernah tangani, tapi kali ini sebaiknya saya curhat dulu lah sama Ibu, karena ini mengganggu beban pikiran saya. Faktor penyebabnya Bu setelah saya telusuri yaitu sepertinya Andi ini Mhm. eh, 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi nih Bu. Salah satunya kasih sayang, ya kan? Mhm. Kemudian penyebab yang keduanya keadaan keluarga yang sudah broken home. Terlebih si Andi ini bukan tinggal sama neneknya. Oke, berarti tadi Ibu bilang faktor penyebabnya itu salah satunya itu karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, Bu, ya? Dari kasih Iya, sayang, kemudian latar belakang keluarganya karena dia tinggalnya sama neneknya gitu, Bu, ya? iya, Bisa iya saja Bu, dia juga merasa kurang diperhatikan seperti itu, Bu, ya? iya, betul Bu. Kira-kira Bu, seberapa besar sih Bu harapan Ibu agar Andi bisa berubah gitu Bu? Harapan saya sangat besar ini Bu. Terlebih kalau kondisi kelas nyaman, berarti temannya juga nyaman belajar. Dan Andi ini harapan saya sangat besar dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah, mulia sekali harapan Ibu sama Andi. Semoga bisa terwujud Bu. Hmm. Oke Bu, kira-kira strategi apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Andi ini menurut Ibu? Ya, strategi yang mau saya lakukan ini, Bu. Hmm, Yang pertama, tentunya si Andi ini karena dia kurang perhatian dari keluarganya, nggak salah ya, Bu ya, saya buat Andi ini jadi anak asuh saya gitu, Bu, supaya ya perhatiannya bisa didapatkan dari saya, bukan hanya dari neneknya, tapi dari saya juga. Kemudian eh, hmm. strategi kedua, mungkin Andi ini eh, kurang tahu ya Bu ya nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, yang ada pada di sekolah. Mungkin dia kurang memahami. Jadi saya berencana melakukan diskusi dengan Andi untuk menerapkan nilai kebajikan. Salah satunya menghargai orang gitu. Ya, Masya Allah bagus sekali. Berarti tadi Ibu bilang strategi yang akan Ibu lakukan itu, yang pertama itu menganggap Andi ini sebagai anak asuh Ibu gitu ya. Nah, berarti di sini berarti sekaligus Ibu melakukan pendekatan personal itu ya, Bu ya. Iya. Nah, Em, kemudian juga di sini Ibu tadi bilang bahwa akan menanamkan nilai-nilai kebajikan sama Andi untuk pertama itu menghargai teman-temannya seperti itu, Bu ya. iya. Dan ada satu lagi nih Bu. Apa tuh, Bu? Perlu lagi kita ajak kolaborasi sama nenek si Andi. Saya Mm, melakukan home visit rencananya ke rumah si Andi. mm. Berarti Itu melakukan rencananya, Melakukan kolaborasi juga sama orang iya, tuanya. Nah, berarti kan tadi nggak ada orang tuanya, berarti sama nenek Andi ini, Bu, ya? iya, Untuk iya Bu, tahu bahwa diskusi supaya Andi ini menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, iya bagus Bu. sekali. Oh. Kira-kira, Bu, kapan sih rencana itu akan Ibu lakukan? Rencana saya Bu, kalau home visit itu rencananya 1 bulan itu minimalnya 3 kali ya Bu ya, karena mengingat saya pun
mengajarnya hanya libur Jumat dan Sabtu gitu, Bu. Jadi rencananya 3 bulan sekali. Kemudian untuk penerapannya, penerapan nilai kebajikan universal tadi rencananya akan saya Mhm. lakukan di jam istirahat, Bu. Berdiskusi sama Andi. Berdiskusi dengan Andi seperti itu. Wah, Iya, berarti di sini Ibu mengambil langkah itu yang pertama tentang melakukan home visit kepada rumah Andi gitu Bu ya. iya, Sejak satu berapa tadi Bu bilang 1 bulan 3 kali gitu Bu ya. iya, minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Kemudian Ibu juga mengatakan bahwa tadi akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu melalui diskusi dengan si Andi di jam-jam Iya, yang tidak mengganggu jam pelajaran seperti itu ya, salah satunya ketika iya, istirahat. Bu. Wah, bagus sekali Iya. rencana Ibu. Nah, kira-kira Bu, apa sih komitmen Ibu agar rencana tersebut bisa dilakukan dengan baik? Ya, komitmen saya agar rencana tadi dilakukan Hmm, dengan baik, yaitu saya harus konsisten ya, Bu. Yang pertama ya, konsisten dulu melakukan tahapan yang sudah saya uraikan tadi. Kemudian adanya evaluasi nih, Bu. Seberapa berhasil eh, komitmen saya tadi, rencana saya tadi yang sudah saya lakukan kepada Andi. Kalau misalnya ini keberhasilannya kurang, mungkin bisa nanti saya diskusikan dengan kesiswaan, Ibu, wakil kesiswaan. oke, berarti Ibu melakukannya secara konsisten dan juga melakukan evaluasi, Bu, ya. Nah, Iya. berarti di sini tadi saya sudah mendengar bahwa Ibu, akan juga berdiskusi ataupun campur tangan dengan wakil kesiswaan gitu, Bu, ya. Iya. Kira-kira, Bu, siapa saja sih, Bu, yang akan terlibat di dalam rencana Ibu ini? Yang terlibat dalam rencana saya ini masih berhubungan dengan wali kelas, Mmm, kemudian rekan-rekan guru, guru BK itu saja, Bu. Belum sampai ke mmm. siswaan karena ini kasusnya masih tahap di guru BK, wali kelas dan mungkin guru mata pelajaran. Oke, menurut saya itu sudah suatu hal yang luar biasa yang bisa Ibu terapkan untuk Andi. Semoga dialog kita ini bisa menghasilkan, solusi buat Ibu. Saya, salut pada Ibu, bisa mencoba menyelesaikan masalah ini seperti itu, Bu. Iya, Bu. Semangat terus, Bu, semoga berhasil ya, Bu, ya. Ya, Bu. Semangat. Kira-kira kira-kira nih, Bu, setelah Ibu bercerita sama saya tentang permasalahan Ya. yang ini, gimana perasaannya nih, Bu, udah sekarang? Ya, perasaan saya yang pertama tentunya apa ya, yang tadinya ngedumel, Mhm? saya dipikir saya, setelah saya cerita sama ibu, tentunya ini agak lega sedikit ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Oke, Bu. Semangat terus intinya ya, Bu, ya. Semoga Ibu bisa menjadi guru yang bisa menginspirasi anak-anak Ibu dan punya banyak hal cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Oke, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Popi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu Khairani. Waalaikumsalam, Ibu Opi. Ada apa, Ah, Ibu Opi? gini, Bu, apakah saya boleh meminta waktu Ibu sebentar? Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Boleh, Bu, boleh, boleh. Kira-kira apa itu, Ibu, ya? Gini, Bu. Silakan duduk dulu, Bu, duduk. Iya, terima kasih, Bu. Gini, Bu, saya punya permasalahan. Saya kan guru seni budaya nih, Bu, kan, di sekolah dan sekarang saya itu mengajar di kelas 11. Materinya itu tentang alat musik modern. Nah, di sini saya mengalami kesulitan dengan kekurangan bahan ajar kepada siswa saya ataupun murid agar mereka itu bisa mengenal dan bisa menganalisis alat-alat musik modern yang ada, seperti itu, Bu. Gimana tuh, Bu, menurut Ibu? Menurut saya, Bu, ya, kira-kira hambatannya sama Ibu kalau kekurangan alat mengajar tadi apa itu, Bu? Kira-kira? Hambatan yang saya alami, Bu, tentunya tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan itu tidak akan secara maksimal bisa anak-anak terapkan. Seperti Ya. dengan tidak adanya bahan ajar tersebut, alat-alat musik, modern tersebut, mereka tidak bisa mengenal langsung, tidak bisa mengeksplor alat-alat musik tersebut, di dalam materi pembelajaran tersebut. Jadi capaian dari tujuan pembelajarannya tidak bisa terlaksana dengan maksimal, tidak tercapai gitu, Bu, dengan baik. Iya, saya paham apa yang Ibu rasakan. Rasanya kalau saya jadi ibu pun kalau lagi mengajar itu kita inginnya maksimal ya, Bu, ya, murid itu Benar. paham. Tapi dengan alat kurang tadi, jadinya kita pun hati kita agak apa gitu ya, Bu, ya.
Eh, Kira-kira Bu, solusinya apa ini dari Ibu ini? Solusinya Bu, saya mencoba untuk melakukan pengajuan permohonan kepada kepala sekolah tentang pengadaan bahan ajar seperti itu, seperti ini kan Bu. Hmm, Kemudian, saya juga melakukan inisiatif menggunakan aplikasi dari internet tentang alat musik, modern agar anak-anak ini tetap bisa, melihat dan memainkannya walaupun tidak secara langsung gitu Bu. iya. Seperti itu Bu solusi Eh, yang saya lakukan. dari yang saya dengar Ibu paparkan, solusinya yaitu mengajukan ke Satpas, kemudian memanfaatkan internet, handphone, dan sebagainya. Kira-kira Bu, strateginya bagaimana itu Bu? Strategi yang saya terapkan, Bu, karena di sini saya membutuhkan seperti handphone, kemudian Ya. internet gitu kan, Bu. Saya kepada murid-murid, kebetulan saya sudah punya grup dari kelas tentang grup seni. Jadi sebelum besoknya menggunakan aplikasi tersebut, saya me-WA-kan anak-anak tersebut dan mengirimkan aplikasi tersebut dan agar mereka mendownloadnya di rumah. Seperti itu, agar lebih prepare. Karena kalau di sekolah bisa jadi nanti WiFi-nya tidak aktif gitu atau kekurangan tidak ada jaringan seperti itu. Jadi di sekolah mereka itu sudah bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut dan alhamdulillahnya aplikasinya itu Bu ada yang bisa digunakan secara offline seperti itu Bu. Iya. Mhm. Luar biasa sekali ya perjuangan Bu Opi ini memaksimalkan pemahaman muridnya ya Bu ya, dengan memanfaatkan berbagai cara gitu Bu. Kemudian Iya, Ibu, eh, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang Ibu buat tadi? ukuran keberhasilannya Bu ya. Jadi Iya, ketika siswa-siswi itu bisa mengenal dan bisa memainkan alat musik modern itu secara walaupun tidak secara langsung, tetapi mereka bisa menggunakannya dan memainkannya dan mengenal bahwa seperti inilah alat musik modern yang dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin iya, nanti mereka akan saya berikan tugas seperti itu kan, satu buah, mereka akan membawakan satu buah musik yang menggunakan alat musik tersebut dan mereka bisa memainkannya dengan aplikasi yang saya berikan. Itu tolak ukur yang saya berikan ke mereka menyatakan bahwa oh berarti ini berhasil seperti itu, Bu. oh iya, dengan memberikan aplikasi alat musik ya Bu ya. Mhm. Ya. Kemudian ini komitmen Ibu ke depannya bagaimana ini Bu? Komitmen saya tentunya tadi kan Bu ada tentang supaya pengadaan bahan ajar ini bisa terlaksana, saya akan lebih sering berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang pengadaan bahan ajar dalam mata pelajaran saya, seperti itu. Kemudian saya juga akan, menggunakan media pembelajaran seperti internet dan handphone itu, agar mereka itu, konsisten menggunakannya pada saat yang benar, tidak pada jam-jam yang bukan pada waktunya, seperti itu Bu, komitmen saya. Iya. Iya, komitmen ini sangat bagus ya Bu ya dengan melibatkan kepala sekolah di situ, kemudian memanfaatkan jaringan internet. Kemudian Bu, dalam aksi Ibu ini kira-kira siapa saja yang terlibat ya Bu ya? Nah, kalau siapa saja yang terlibat ketika di dalam mata pembelajaran tersebut, tentunya saya di awal itu memberitahukan juga inisiatif saya ini kepada kepala sekolah. Sebelum adanya bahan ajar yang sebenarnya, saya menggunakan aplikasi ini seperti itu. Dan kemudian saya juga bekerja sama mungkin dengan murid-murid saya dengan melakukan keyakinan-keyakinan kelas dalam penggunaan dalam penggunaan gadget gitu Bu. Dan juga mungkin nanti saya bisa bekerja sama juga dengan wali kelasnya. Seperti itu Bu. Iya, iya Bu. Bagus sekali ya dari komitmen Ibu. Sepertinya harapan Ibu untuk muridnya jadi paham pelajaran seni budaya itu sangat besar saya lihat ini Bu. Eh, Besar ya Bu ya. Eh, Kira-kira Bu, apa perasaan Ibu ya setelah kita melakukan diskusi ini? Alhamdulillah Bu, jujur saya agak merasa lebih lega dan tenang karena saya merasa bahwa setelah saya mengeluarkan ini saya bisa, lebih baik, merasa lebih baik dengan adanya Ibu dan membantu saya support ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Iya, oke Bu. Baik Terima Bu. kasih Terima kasih banyak Bu Khairania, berkat Ibu juga saya merasakan ketenangan dari setelah Eh, bercerita.
Iya Bu, sama-sama Bu Opi. Semoga ke depannya kita masih tetap berdiskusi seperti ini ya Bu ya, dalam Amin. membahas hal apalagi tentang mengajar banyak hal yang kita alami yang kadang di luar dugaan kita ya Bu ya. Benar Oke. benar, Bu. Makasih banyak, Mm-mm. Bu. Assalamualaikum, Bu Yes. Khairani. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Opi.